Selamat siang, perkenalkan nama saya Daryl dan kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus proyek akhir yang kedua untuk mata kuliah administrasi basis data yang berjudul Prosedur Disaster Recovery untuk Basis Data Off-Chain pada Jaringan Blockchain RDB. Studi kasus ini akan mendemonstrasikan siklus hidup pencadangan dan pemulihan data mulai dari full backup, incremental backup, sampai proses recovery setelah terjadi bencana. Kita kembali ke skenario di proyek yang pertama. Untuk menjaga konsistensi dengan proyek sebelumnya, kita akan kembali ke skenario konsorsium rantai pasok kopi RDBins. Dan untuk proyek kali ini, aktor yang paling berperan banyak yaitu adalah Mas Kim sebagai administrator basis data. Tugas utama dari Mas Kim adalah memastikan semua data off-chain yang kritis ini, seperti detail kontrak dan data operasional lainnya, selalu aman dan dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan. Di proyek sebelumnya, kita sudah menambahkan 4 transaksi di tabel aset transaksi. Tabel ini menyimpan informasi vital yang tidak disimpan di blockchain, termasuk detail kontrak yang bersifat rahasia. Kehilangan data dari tabel-tabel ini akan menyebabkan gangguan operasional yang serius bagi seluruh konsorsium. Oleh karena itu, menerapkan strategi pencadangan dan pemulihan yang solid adalah tugas yang tidak bisa ditawar. Kita masuk ke preparing dulu. Langkah pertama dan paling fundamental sebelum kita memulai strategi backup modern adalah persiapan. Pertama, pada query ini saya menjalankan perintah make direction untuk membuat 2 directory terpisah, satu untuk file backupnya, satu lagi untuk archive logs-nya. Ini adalah best practice untuk menjaga kerapian. Selanjutnya saya memeriksa konfigurasi database untuk database itu ini constdb dengan perintah db2 get database cfg for constdb .get rep log archive mat1. Kita bisa melihat di sini bahwa log mat1-nya masih diatur ke off. Ini berarti database-nya masih menggunakan circular logging yang tidak mendukung online maupun incremental backup. Untuk itu kita melakukan update atau mengaktifkan log archive mat-nya menggunakan perintah ini, dan kita bisa lihat di sini komennya sukses dijalankan. Setelah loggingnya berubah ke archive, DB2 mewajibkan kita untuk melakukan 1 kali full online backup. Seperti yang dilihat, saya di sini menjalankan force application all, lalu menonaktifkan constdb-nya, lalu melakukan offline backup ke directory backups.consortium ini. Bisa dilihat di sini tercatat backup itu tanggal 8 November 2025 pukul 15.31. Lalu selanjutnya kita masuk ke timestamp Sabtu pukul 16:07. Setelah persiapannya selesai, kita bisa memulai siklus pencadangan rutinnya. Di sini masih akan melakukan full online backup. Kita bisa menjalankan perintah db2 update db cfg untuk mengaktifkan track mode on-nya. Track mode ini adalah parameter yang memerintahkan db2 untuk melacak setiap halaman data yang berubah. Ini wajib diaktifkan agar incremental backup bisa berjalan, karena dengan ini db2 bisa tahu bagian mana dari database yang perlu dicadangkan. Kemudian saya menjalankan perintah db2 backup database constdb online ke directory ini. Opsi online ini berarti database tetap bisa diakses oleh pengguna saat proses backup berjalan. Seperti yang kita bisa lihat di sini, tercatat timestamp itu 8 November 2025 pukul 16:07. Ini menjadi fondasi pemulihan database kita nanti. Lalu di timestamp selanjutnya, ini Sabtu pukul 16:09. Di sini Pak Pioros dari organisasi 1 petani melakukan query insert untuk 2 data ini, ada tx005 dan tx006. Untuk memastikannya, meski bisa di sini bisa melihat bahwa datanya sudah ditambahkan. Ini ada tx005 dan tx06. Data ini sangat penting dan harus diamankan. Lalu di timestamp selanjutnya Sabtu pukul 16:10.
1 menit setelah data baru masuk itu meski menjalankan prosedur backup berikutnya itu incremental online backup. Pertanyaan itu ada DB2 backup database, DB online incremental tuh path-nya ini. Tercatat di sini waktu incremental backupnya itu 8 November 2025 pukul 16:10. Kata kunci incremental ini memerintahkan DB2 untuk hanya mencadangkan halaman data yang telah berubah sejak full backup tadi. Dalam kasus ini, perubahan yang terjadi itu 2 insert sebelumnya yang dilakukan oleh Pak Piaro. Proses ini jauh lebih cepat dan menghasilkan file backup yang jauh lebih kecil. Lalu, timestamp selanjutnya Sabtu pukul 16:58. Terjadi bencana. Di sini terjadi bencana, misalnya database-nya paling parah di sini database hancur. Untuk menyimulasikannya kegagalan total sistem ini, saya melakukan drop database-nya ya. Dan di sini bisa dilihat dari katalog DB2-nya tidak ada database ConsDB di sini. Jadi ketika mendrop database di sini itu menghapus semua table space, log, dan file datanya secara permanen dari sistem. Lalu untuk timestamp selanjutnya itu Sabtu pukul 17:08. Di sini adalah proses pemulihannya. Di sini meski melanjutkan tugasnya dengan restore database-nya, ini menggunakan opsi incremental automatic dan menuju ke file backup incremental terakhir yang kita buat itu pada pukul 16:10 tadi. Opsi automatic ini bisa membuat DB2 secara otomatis mencari full backup yang relevan dari pukul timestamp 16:07 tadi. Baru kemudian menerapkan perubahan dari backup incremental di 16:10 tadi. Setelah restore-nya selesai, database berada dalam status roll forward pending. Langkah selanjutnya adalah menjalankan DB2 roll forward DB consdb di sini. Perintah ini akan membaca semua archive logs yang telah kita simpan dan memutar ulang setiap transaksi yang terjadi sampai titik waktu terakhir sebelum bencana. Ini memastikan tidak ada satupun data yang hilang. Ini bisa dilihat totalnya itu ada 1. Lalu timestamp selanjutnya Sabtu pukul 17:08. Setelah proses roll forward selesai, database kembali siap untuk digunakan. Langkah terakhir ini adalah verifikasi dengan melakukan koneksi ke database ConsDB-nya dan melakukan query select untuk tabel aset transaksi. Di sini bisa terlihat data dari 2 insert dari Pak Piaro tadi masih ada ini TX005 dan TX06. Ini menjadi bukti bahwa seluruh siklus disaster recovery berhasil dihilangkan. Data yang hilang tadi akibat bencana telah dipulihkan sepenuhnya tanpa ada kehilangan data. Untuk kesimpulan ini, yang pertama adalah peralihan ke archive logging adalah prasyarat mutlak untuk strategi pemulihan data yang modern. Yang kedua itu ada full backup ini berfungsi sebagai fondasi pemulihan, sementara incremental backup adalah solusi yang sangat efisien untuk mengamankan perubahan data harian. Selanjutnya adalah kombinasi perintah restore incremental automatic dan roll forward membuktikan komponen untuk mencapai zero data loss, mengembalikan database ke kondisi tepat sebelum terjadi bencana. Terkait rekomendasi strategi pencadangan, untuk konteks organisasi umum, full backup sebaiknya dilakukan mingguan di akhir pekan, sementara incremental backup dilakukan harian di tengah malam atau off work. Untuk tipe seperti konsorsium ini, yang lebih agresif direkomendasikan full backupnya itu setiap weekend dan incrementalnya itu setiap hari kerja di tengah malam. Dan pencadangan archive logs-nya setiap jam untuk meminimalkan potensi kehilangan data sampai kurang dari 1 jam. Sekian presentasi studi kasus pencadangan dan pemulihan data dari saya. Terima kasih.